Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ratri Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran atau yang kadang kita dengar sebagai lesson design. Jadi kita akan kenalan apa itu lesson design. Nah, sebagai suatu ilmu, desain pembelajaran adalah ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sedangkan sebagai suatu sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Kemudian, kalau menurut saya, desain pembelajaran adalah rancangan dari apa yang akan kita lakukan selama melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada beberapa komponen dari desain pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan penjabaran dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Kemudian pembelajar atau pihak yang menjadi fokus kalau pada saat ini ya, yang akan dibuat di dalam desain pembelajaran sekolah, pembelajarnya adalah guru dan siswa yang akan meliputi karakteristik, kemudian kalau siswanya meliputi kemampuan awal atau prasyarat dari siswanya. Kemudian ada komponen yang ketiga yaitu analisis pembelajaran yang merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang berikutnya ada strategi belajar dan bahan ajar. Di sini kita akan menyampaikan pembelajaran itu akan menggunakan strategi apa, menggunakan model apa, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, dan ada bahan ajar yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi atau misalkan kalau di matematika itu bisa menemukan konsep. Jadi ada kaitan antara model yang digunakan, langkah-langkah pembelajarannya dengan bahan ajar yang akan digunakan. Selain bahan ajar juga bisa menggunakan media-media pembelajaran yang lain. Kemudian yang terakhir komponennya adalah penilaian belajar. Kalau di sini tidak dituliskan soal-soalnya tetapi hanya disebutkan pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Jadi bagaimana cara mengukur pemahaman dari siswa selama pembelajaran itu. Di sini ada konsep desain pembelajaran. Kita bisa lihat dari ini ada 5 kolom ya. Kolom yang paling kiri, nah itu belum ada kegiatan pembelajaran. Jadi dari kiri ya, itu MCA, ada singkatannya MCA. M untuk materi, C-nya untuk cara atau metode atau model, kemudian A-nya ada assessment. Jadi M itu kita akan menuliskan materinya apa, kemudian C caranya kita bisa menuliskan model pembelajarannya, kemudian ditambah dengan tekniknya dan juga ditulis media pembelajarannya. Bisa juga ditulis berupa bahan ajar, modul, atau misalkan alat peraga itu boleh. Kemudian A-nya assessment. Assessment bisa ditulis misalkan tes tertulis, tes unjuk kerja, proyek, pengisian LKS atau jenis assessment yang lain. Kemudian di kolom kedua di situ ada pendahuluan. Nah, bagi 3 kolom yang tengah ini ada kolom kedua, ketiga, dan keempat. Di sini merupakan bagian dari pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang bagian pendahuluan, nah di kolom 3 kolom yang ini bisa saya perlihatkan ya. Jadi dibagi menjadi 3. Nah, dia dihubungkan dengan garis seperti ini. Nah, ya, ada garis yang sebelah atas itu untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh guru.
kegiatan yang di atasnya garis ya. Kemudian ada kegiatan yang di bawahnya garis. Kalau di bawah garis itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Jadi harapannya di situ ada gambar siswanya masih bingung ya. Kemudian kegiatannya mulai dari pendahuluan itu lebih banyak kegiatannya guru, dan makin lama kegiatannya guru itu makin sedikit, dan berlaku sebaliknya bahwa kegiatan siswa makin lama itu makin banyak. Jadi proses pembelajaran ini nantinya akan membangkitkan aktivitas dari siswa. Oke, saya mulai dari kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dimulai dari kegiatan apersepsi atau mengingatkan kembali materi yang lalu. Jadi misalkan materi hari ini luas mengenai persegi misalkan, maka apersepsi apa, kebutuhan-kebutuhan apa yang sudah dipelajari siswa yang bisa mendukung materi untuk hari ini. Misalkan tadi kan materi hari ini adalah luas persegi, maka apersepsinya adalah tentang unsur-unsur persegi. Jadi siswa harusnya sudah tahu unsur-unsur persegi baru bisa digunakan untuk luas persegi. Kemudian ada motivasi. Nah, motivasi ini adalah kegiatan atau bisa juga memperlihatkan video, kemudian juga bisa guru itu demonstrasi di mana tujuannya untuk membuat siswa menjadi penasaran. Kemudian di bawah garis itu bisa dituliskan kemungkinan-kemungkinan jawaban dari siswa. Kemudian bagian yang tengah, nah ini kegiatan intinya ini biasanya sudah masuk ke dalam sintak model. Jadi tergantung dari model yang dipilih, langkah-langkahnya apa bisa dituliskan ke dalam kegiatan inti. Bisa berupa demonstrasi, bisa instruksi-instruksi dari guru. Jadi pada kegiatan ini kita hubungkan antara sintak model pembelajaran dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian yang di bawah garis kegiatan siswa, nah ini juga ada kaitannya dengan sintak pembelajaran. Jadi dari satu sintak pembelajaran itu bisa dipisah menjadi kegiatan gurunya seperti apa, kemudian kegiatan siswanya seperti apa. Oke, yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini guru itu wajib memberikan soal latihan yang menantang, yang tidak digunakan ketika latihan soal pada kegiatan inti. Jadi kegiatan di bagian penutup ini diberikan soal menantang untuk menguji pemahaman siswa. Jadi siswa sudah paham atau belum mengenai materi hari ini. Kemudian juga pada kegiatan penutup ini siswa diminta untuk bisa menyimpulkan, bisa mempresentasikan hasil, dan bisa mengerjakan latihan soal. Di kolom yang terakhir nih ada tujuan pembelajaran. Harapannya setelah siswa mengikuti pembelajaran itu dia akan paham mengenai materi yang diajarkan. Kemudian yang baris yang paling atas berisi kata-kata motivasi dilanjutkan dengan materi. Nah, bisa ditulis misalkan, ayo semangat dalam belajar luas persegi, misalkan seperti itu. Atau kata-kata motivasi yang lain yang bisa kalian pilih untuk meningkatkan minat belajar dari siswa. Ini adalah contoh dari lesson design buatan mahasiswa yang kita lihat ya. Dia ini mau belajar mengenai pecahan senilai. Lihat kata motivasinya, dia ada let's study with me about mengenal pecahan senilai. Nah, itu kata-kata motivasinya. Kemudian kita lihat kolom yang paling kiri, M-nya adalah materi, materinya adalah mengenal pecahan senilai. Kemudian C-nya, caranya dia menggunakan Missouri Mathematics Project. Nah, itu model yang dipilih. Kemudian menggunakan media berupa peraga pizza manipulatif. Dan A-nya assessment-nya yaitu menggunakan laporan diskusi kelompok dan tes tertulis. Awalnya nih siswanya belum bisa, aku belum bisa.
Kemudian kita lihat kolom yang paling kanan dulu, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menemukan pecahan yang senilai. Dan yang kedua, bisa menyelesaikan latihan soal tentang pecahan senilai. Jadi ini yang kita pegang. Kita mau siswanya itu bisa menemukan sendiri, kemudian bisa mengerjakan latihan soal. Maka kita mendesain pembelajarannya agar bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Kemudian kita ke bagian kolom kedua. Apa itu pecahan senilai? Kalau tadi di konsep umumnya kan dibagi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Boleh juga diganti dengan kata-kata yang termotivasi untuk membuat siswa bisa termotivasi. Contohnya ini, apa itu pecahan senilai? Gurunya memberikan gambar. Nah, diminta untuk mengingat kembali. Nah, ini loh, gurunya membawa gambar, ini akan meningkatkan motivasi dari siswa. Kenapa sih Bapak Ibu guru membawa gambar? Mau ngapain ya? Contohnya seperti itu. Kemudian akan ditanyakan. Jadi motivasi ini sekaligus bisa untuk mengulang kembali agar siswa bisa mengingat materi-materi yang sudah dipelajari. Pada contoh kali ini, dia membawakan gambar, kemudian menanyakan kepada siswa. Yang atas itu kan kegiatan dari guru. Pertanyaan yang pertama adalah berapa potong kue yang diarsir? Kemudian berapa jumlah potongan kuenya? Kemudian diingatkan kembali mana penyebut, mana pembilang. Jadi sebelum mengenal pecahan senilai, dia akan mengingatkan mengenai konsep dari pecahan. Kemudian yang bawah adalah kemungkinan jawaban dari siswa. Nah, pada bagian pendahuluan ini bisa juga ditayangkan video-video yang terkait dengan pecahan senilai. Jadi bisa disampaikan ke siswa, diberi video manfaat belajar pecahan senilai. Kalau pada contoh ini masih belum ada ya. Jadi guru juga perlu menyampaikan setelah mengenal pecahan senilai, manfaatnya untuk dia itu untuk apa sih? Nah, itu bisa dituliskan ke situ. Kemudian yang tengah atau yang kegiatan inti, di sini contohnya dituliskan belajar pecahan senilai. Jadi dengan sintak dari MMP atau Missouri Mathematics Project, yang pertama siswanya dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru mendemonstrasikan mengenai nilai pecahan dengan menggunakan alat peraga manipulatif. Nah, alat peraganya ini, alat peraga pizza manipulatifnya ini pecahannya setengah, ya sama-sama setengah, tetapi dengan penyebut yang berbeda. Ada setengah, 2/4, dan 3/6. Kemudian guru menginstruksikan kepada siswa untuk mencari pecahan yang senilai dengan menggunakan kertas. Nah, kalau tadi bu gurunya mendemonstrasikan dengan alat peraga pizza manipulatif, yang berikutnya karena sintaknya MMP itu kan mengharuskan siswa untuk membuat proyek tertentu. Jadi ada instruksi proyek. Kalau pada contoh ini siswa untuk diminta untuk mencari pecahan senilai tetapi menggunakan kertas, media kertas, dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian guru membagikan LKS dan siswa menyelesaikan LKS. Kemudian yang bawah itu adalah contoh-contoh dari jawaban siswa. Kemudian yang terakhir pada kegiatan penutup, nah kalau tadi apa itu pecahan senilai, kemudian penutupnya dia akan tahu pecahan senilai. Yang pertama adalah kegiatannya mengkonfirmasi hasil diskusi siswa. Jadi tadi pada kegiatan ini kan ada diskusi bagaimana caranya menemukan pecahan senilai dengan kertas. Kemudian di kegiatan penutupnya perlu dikonfirmasi hasil diskusinya dan diberikan soal yang menantang. Nah, soal menantang ini berbeda dengan soal yang ada di kegiatan pendahuluan. Di situ ada contohnya. Nah, pada kegiatan penutup ini harapannya siswa itu bisa
berdiskusi, bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan temannya agar menemukan sendiri konsep-konsep dari pecahan senilai. Jadi bisa menemukan nanti sepertiga itu senilai dengan berapa, seperempat dengan berapa. Nah, contohnya seperti itu ya. Harapannya setelah dari desain pembelajaran ini, awalnya siswa itu dengan wajah murung, ini mau belajar apa ya, kemudian kita mengaktifkan siswa melalui kegiatan-kegiatan yang tidak konvensional, yang tidak monoton, sehingga matematika itu terkesannya bisa menyenangkan, bisa mengaktifkan siswa juga ya. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran, nah seperti gambar Marsha ini, siswanya kemudian, oh aku bisa. Nah, harapannya nanti kalau teman-teman semuanya yang akan menjadi guru atau yang sudah menjadi guru nanti bisa membuat siswa ini yang awalnya ogah-ogahan atau malas belajar matematika, kemudian setelah mengikuti pembelajaran yang sudah kita desain, dia akan menjadi bersemangat, dia akan menjadi termotivasi dan tentunya bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dari desain pembelajaran. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan saya. Nanti jika ada yang perlu diperbaiki, silahkan tinggalkan komen di bawah ya. See you. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.